Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku, bulan Muharram belum beranjak jauh. Kita teringat kepada satu sejarah di mana ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Yasrib, Madinah. Apa yang terjadi saat Rasulullah diintimidasi, bukan sekedar diawas-awasi, tapi justru Rasulullah setelah umat yang mengalami satu tekanan berat, Rasulullah bahkan akan direncanakan untuk ditangkap, untuk dipenjarakan. Bahkan Rasulullah akan dibunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berencana ingin menangkap, memenjarakan, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Satu rencana makar yang amat dahsyat. Tapi Allah, rencana Allah lebih baik dari mereka. Hingga saat menjelang subuh, Rasulullah keluar dari rumah. Rumah sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy musyrikin yang hendak membunuh Rasulullah. Mereka bersekongkol, berkelompok. Tapi begitu subuh, disangka Rasulullah mau ke Baitullah, ke Ka'bah, tapi Rasul tidak pernah keluar. Ternyata mereka terkecoh dengan rencana Allah. Akhirnya apa? Mereka mendobrak lubang, dan apa yang dibalik selimut di tempat tidur bukannya Rasulullah tapi Sayyidina Ali. Nah, disinilah ya, mereka yang berlomba-lomba dari berbagai macam kelompok untuk menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh Rasulullah dengan hadiah 100 ekor unta. Mereka akhirnya beringsatan mencari di mana Rasulullah, kemana larinya. Pasti belum jauh, karena hanya sekitar beberapa jam sebelumnya mereka kecolongan. Pandangan mereka tak bisa melihat ketika Rasul keluar dari rumah. Ternyata di jalan ada seorang pemuda yang melihat kemana arah Rasulullah pergi. Beberapa rombongan bertanya, kemana Rasul? Tahu tidak Rasul? Oh, tidak tahu. Ya. Padahal dia tahu. Akhirnya ke sana. Larilah ke sana. Datang lagi rombongan lagi ingin menangkap Rasul. Tahu nggak Nabi Muhammad di mana? Tidak tahu. Ke sana barangkali. Padahal dia tahu kemana arah Rasulullah pergi. Kenapa dia menutupi keberadaan Rasulullah pergi meninggalkan Mekah? Ternyata orang ini punya niat yang luar biasa, yang mungkin juga nggak beda dengan kita-kitaan manusia pada zaman sekarang. Dia itu pengen mendapatkan hadiah 100 ekor unta sendirian. Nah, inilah orang yang tamak, hawak, ya, yang ingin segalanya untuk dirinya, orang lain jangan memiliki. Wah, ini bisa saja karakter yang demikian, karakter orang-orang yang pengen hawak kekuasaan, ingin tetap berkuasa. Sudah 2 periode, pengen 3 periode, sudah 10 tahun, pengen 20 tahun. Itulah banyak para penguasa zaman dahulu pengen jadi penguasa seumur hidup. Ya, Pak Harto aja 32 tahun kan. Nah, itu salah satu contohnya, sampai tuanya Pak Harto. Siapapun ketika menjabat menjadi penguasa, menjadi pemimpin, ingin sampai mati. Itulah namanya hawak, ya, tidak mau gantian. Ingin udah punya duit banyak, harta banyak, pengen terus bagaimana meraup uang sebanyak-banyaknya, kekayaan, biar 7 turunan tidak habis. Akhirnya kalau dia mati, harta tidak dibawa, ya. Nah, disinilah si pemuda tadi kejar Rasulullah. Wah, ke arah sana kejar. Dalam perjalanannya mengejar Rasulullah, apa? Dia nyungsep kudanya.
gelimpang, bangkit lagi, naik lagi kudanya, kejar terus lagi, kejar, nyungsep lagi 2 kali. Waduh, ini kuda gimana nyungsep di padang pasir, keblosok terus dia. Nah, sambil belepotan debu melulu dia naik lagi kudanya, kejar Rasulullah. Itu sudah dekat ya, nyungsep lagi. Nah, makanya jangan jadi orang hawak, pasti suatu saat akan nyungsep ya. Harta kekayaan, jabatan belum diraih sesuai dengan keinginan sampai seumur hidup, dia jatuh duluan, nyungsep duluan. Makanya jangan hawak ya, jangan rakus apapun juga. Nah, kudanya akhirnya lempo, kudanya nggak tahu lari kemana, ditinggalkan si pemuda ini. Tapi dia penasaran, ingin membunuh Rasulullah dengan pedangnya. Dia lari terus sambil berharap kalau saya membunuh Rasul, membawa kepalanya, akan dapat 100 ekor unta. Wah, luar biasa ini manusia ya, hawaknya ya. Akhirnya apa saudaraku ya? Ternyata ya, begitu mendekat Rasulullah, dia lari malah nyungsep lagi. Nah, inilah orang serakah, orang yang nggak mau gantian, orang yang nggak mau pengertian, sudah punya harta banyak nggak mau berbagi, akhirnya hartanya habis ya. Apakah habis ditelan alam, kebakaran, atau kena gempa, banjir dan sebagainya, longsor seluruh harta bendanya, rumah-rumah yang mewahnya ya masuk ke dalam bumi, kita tidak tahu. Di dalam rumahnya ada tabungan emas, intan, berlian banyak ya. Nilai duit yang banyak nggak mau taruh di bank, takut ketahuan ya. Duitnya hampir 1 kamar masuk ke dalam bumi semua. Bisa jadi seperti itu ya, orang yang tamak, hawak ya, rakus ya. Begitu dekat Rasulullah, dia tak berdaya, sudah nggak ada tenaga, lempo. Dia pikir ini orang, bukan orang sembarangan ini. Ternyata ditanya sama Rasulullah, mau apa kamu, ha? Mau apa, Cung? Jadi wong Cirebonnya kayak, mau apa? Ngejar-ngejar aku tuh, mau apa, ha? Ya Rasulullah, engkau bukan orang sembarangan, engkau orang hebat, engkau ini pasti ada yang melindungi. Saya ingin menangkapmu, saya ingin membunuhmu supaya dapat 100 ekor unta, tapi engkau ini luar biasa. Saya nggak jadi ingin membunuhmu. Ya Rasul, saya mau masuk Islam, syahadat, taslim ya Rasulullah. Wah, luar biasa. Hanya dikasih nyungsep ya, di atas kuda, lari nyungsep ke debu-debu padang pasir ya. Dia merasakan bahwa otaknya berpikir, hatinya kemudian berkolaborasi dengan pikirannya, kemudian dia memutuskan hati dan pikirannya menjadi jernih. Ini orang luar biasa. Maka otaknya dan hatinya luluh ya, bisa menimbang, memikirkan siapa orang baik, siapa orang jahat, siapa orang yang akan menjadi tauladan, siapa yang akan menjadi siapa yang bisa untuk duduk menjadi pejabat ya, yang layak. Jangan sampai penjahat jadi penjabat. Nah, akhirnya nggak karuan. Memang Rasulullah menjadi tauladan, akhirnya dimaafkan dan masuk Islam. Siapakah gerangan namanya? Inilah akhirnya menjadi nama di Cirebon dan sekitarnya, menjadi bahasa Indonesia. Dialah yang namanya Surokoh. Nah, jadi wong Cirebonnya apa? Serakah. Surokoh ya, serakah ya. Bahasa Indonesia juga sama, serakah. Ini orang yang serakah ini udah nggak mau tahu, tabrak aturan semuanya. Serakah, yang penting gua mendapatkan dan menguasai, yang penting menghalalkan segala cara. Inilah orang serakah. Jadi hijrah dalam perjalanannya, dalam sejarahnya dapat kita ambil satu pembelajaran. Jangan jadi orang serakah. Ayo kita jadi orang yang bagaimana ruhama'u bainahum, saling mengasihi dan menyayang, saling membantu, saling menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Inilah suatu modal yang luar biasa untuk hidup berbangsa dan bernegara. Ya, jangan hawak, jangan serakah, tapi ayo berbagi. Yang punya duit banyak, berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jadi penguasa bagaimana mensejahterakan rakyat. Jangan membebani rakyat. Misalkan dengan berbagai macam bentuk pajak yang ada, rakyat
Kasihan berbagai macam pajak dirasakan oleh rakyat. Nah, marilah sebagai penguasa, pemerintah berikan kebijakan-kebijakan yang memudahkan dan mensejahterakan rakyat. Kalau rakyat sejahtera akan tentram dan damai. Kalau rakyat diajak beribadah, insya Allah akan aman dan nyaman. Ya. Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahu min khauf. Rakyatnya beribadah, pemimpinnya beribadah, ya, akan ada satu rasa kenyamanan. Tidak ada rasa takut, aman dan damai. Tidak akan ada kelaparan karena saling berbagi mereka-mereka yang memiliki harta, berbagi rasa dengan orang-orang yang tidak mampu, orang yang miskin kita bantu. Kebersamaan. Inilah persatuan Indonesia. Nilai kemanusiaan dan ketuhanan terus menjadi barometer, tolak ukur dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Manakah rasa kemanusiaan kita? Di mana nilai ketuhanannya diamalkan? Dan bagaimana kita ini bisa bersatu sehingga akan menjadikan satu negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.